Seorang babysitter dilaporkan majikannya ke polisi karena diduga menganiaya anaknya yang berusia 11 bulan. Mobil bak terbuka yang angkut BBM di Palembang terbakar, sopir mobil kabur. Dua laga timnas U20 janji bangkit lawan India. Halo, selamat pagi saudara, apa kabar Anda di hari ini? Seperti biasa kami akan membuka hari Anda dengan sejumlah laporan menarik dari Sumatera Selatan dan daerah lain di Sumatera bagian selatan. Selain berita utama tadi saudara, masih ada informasi menarik lainnya yang akan kami sampaikan untuk Anda. Bersama saya Reski Oktora, Anda menyaksikan Kompas Sumbaksel di Kompas TV, independen terpercaya. Kita buka informasi yang pertama hari ini saudara, seorang babysitter di Palembang, Sumatera Selatan dilaporkan ke polisi usai diduga melakukan penganiayaan terhadap anak majikannya yang berusia 11 bulan. Aksi diketahui dari rekaman kamera pengawas di rumah majikannya. Seorang babysitter berinisial A di Palembang, Sumatera Selatan dilaporkan ke polisi setelah diduga melakukan penganiayaan terhadap anak majikannya yang masih berusia 11 tahun. Aksi tersebut terekam kamera pengawas di rumah majikannya. Dalam rekaman itu, A menindih dan memukul balita tersebut saat orang tuanya bekerja. Orang tua anak yang memeriksa rekaman CCTV langsung melaporkan kejadian itu ke Polrestabes Palembang. Menurut orang tua anak korban, peristiwa tersebut sudah 2 kali terjadi yang membuat anaknya trauma. Aksi penganiayaan itu baru terungkap setelah ia memeriksa rekaman CCTV secara rutin. Oh, dianiayanya seperti apa, Bang? Didorong, terus ditampar, terus ditindih gitu. Dari CCTV, Pak. Jadi kan walaupun kerja kan tetap playback CCTV untuk lihat kan, mantau walaupun ditinggal tetap harus dilihatin gitu. Saat ini terduga pelaku telah diserahkan ke polisi dan sedang menjalani pemeriksaan penyidik dari Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polrestabes Palembang. Kasus ini pun menjadi perhatian serius untuk memastikan keamanan dan perlindungan anak. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Sebuah mobil bak terbuka yang mengangkut BBM terbakar di Jalan Alamsyah Ratu Prawira Negara, Palembang, Sumatera Selatan. Api menyambar tumpahan BBM dan menghanguskan mobil, sementara sopir kabur sesaat setelah kejadian. Insiden diduga akibat gangguan kelistrikan di ruang mesin. Kobaran api membakar sebuah mobil bak terbuka yang mengangkut BBM, menimbulkan asap hitam dan membuat pengendara di Jalan Alamsyah Ratu Prawira Negara khawatir. BBM yang tumpah membuat api dengan cepat menghanguskan mobil. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi berupaya memadamkan api menggunakan satu kendaraan pemadam kebakaran. Diduga api berasal dari arus pendek listrik di ruang mesin mobil dan menyambar ke lainnya. Sementara sesaat setelah insiden, sopir yang melihat mobil tersebut hangus melarikan diri. Kita dapat laporan dari telepon via telepon dari warga. Kita cek langsung muncul ke sana. Tadi ada berapa regu yang turun, Kak? 1 regu. 1 regu. Untuk penyebab kebakaran dugaannya apa, Kak? Dugaan sementara belum tahu. Yaitu karena bawa minyak dia kan, atau konflik, atau ada yang bocor minyaknya kan. Untuk pengendaranya, Kak, kemana, Kak? Pengendaranya tadi ada sudah tadi, cuman dia sudah berlari. Oh, begitu. Saat ini mobilnya seperti apa, Kak? Itu ada yang sudah habis bakar. Polisi telah melakukan olah tempat kejadian perkara dan mencari keberadaan sopir mobil. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Duka mendalam menyelimuti keluarga tenaga kerja Indonesia asal Palembang, Sumatera Selatan, saudara, yang dikabarkan meninggal dunia akibat kecelakaan kerja di Jepang. Korban yang terakhir kali menghubungi ibunya melalui panggilan video sehari sebelum kejadian rencananya akan dipulangkan ke tanah air pada 1 Februari 2025. Kesedihan mendalam terpancar dari wajah Ciimah yang kini menunggu kepulangan jenazah putranya Tri Rizky Akbar Reformansyah yang akrab disapa Kiki.
Pria 26 tahun itu merupakan tenaga kerja Indonesia asal Palembang yang dikabarkan meninggal dunia di Jepang akibat kecelakaan kerja pada 27 Januari 2025. Sejak kabar duka itu diterima, keluarga dan kerabat berdatangan ke kediaman almarhum di Jalan Sila Beranti, Kecamatan Jakabaring, Palembang. Cik Imam menceritakan, awalnya ia tidak percaya saat mendapat kabar dari rekan kerja Kiki di Jepang. Namun kabar tersebut akhirnya dikonfirmasi secara resmi Kementerian Ketenagakerjaan di rumah sakit di Jepang tempat Kiki sempat dirawat. Menurut informasi, Kiki meninggal dunia saat sedang memasang perancah gantung untuk perbaikan jalan tol Chugoku di Yoshiwa, kota Hatsukaichi. Perancah yang dipasang ambruk menyebabkan Kiki dan 4 pekerja lainnya terjatuh dari ketinggian 20 meter. Kiki adalah salah satu dari 19 orang rekrutan Dinas Tenaga Kerja Palembang, angkatan pertama yang bekerja di luar negeri. Ia telah bekerja di Jepang sejak akhir Juni 2024, ditempatkan di bidang konstruksi dengan pekerjaan pemasangan perancah bangunan. Cik Imam mengungkapkan kesedihannya saat bercerita tentang Kiki, yang terakhir berkomunikasi dengannya sehari sebelum kabar duka tersebut melalui panggilan video. Kiki tampak bahagia menunjukkan slip gaji hasil kerjanya di Jepang. Kiki juga memberitahu akan dinas keluar kota selama seminggu. Hari Minggu, Sabtu sama hari Minggu masih teleponan sama almarhum. Jadi hari Senin sore ya dapat kabar Bu ya? Senin sore dapat kabar. Yang ditelepon temannya tadi hari? Senin itulah ya? Senin apa? Pagi, Jam siang. sore mau maghrib Mau 6.30. Saya itu dikabarkan katanya Sabtu dari sana ya? Dari sana. Jadi perkiraan datang ke Palembang Minggu pagi. Minggu pagi Bu ya. Jenazah Kiki rencananya akan dipulangkan ke Palembang pada 1 Februari 2025 dan dimakamkan di TPU Mahameru, Kelurahan 16 Ulu, Palembang, tepat di samping makam ayahnya. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Sorotan lainnya saudara akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah di Kompas Sumbaksel. Terima kasih saudara masih bersama kami di Kompas Sumbaksel dan saatnya kita melihat sorotan dari daerah di Sumatera bagian selatan. Berikut laporan dari Lampung dan Kepulauan Bangka Belitung. Kami sengaja menyamarkan video yang mengandung unsur kekerasan ini. Tampak dalam video berdurasi 29 detik ini merekam aksi perundungan terhadap seorang anak perempuan yang berstatus sebagai siswi sekolah menengah pertama di Kabupaten Lampung Barat, Lampung. Selain umpatan, para terduga pelaku yang merupakan teman sekolah korban ini juga melakukan kekerasan fisik yang ditengarai saling ejek antar keduanya. Polisi yang mendapati laporan atas video perundungan yang viral tersebut langsung memanggil korban, pelaku beserta orang tua dan pihak sekolah untuk dimintai keterangan di Mapolres. Di mana anak-anak tersebut saat ini sudah kita mintain keterangan, kita interview, baik terhadap anak-anak maupun terhadap korban. Saat ini mereka didampingin oleh pihak keluarga dan pihak sekolah pun sudah kita hadirkan untuk kita mintain juga keterangan, di mana tujuan kita ini adalah untuk supaya kejadian ini tidak terulang kembali. Peristiwa ini jadi sorotan dari Direktur Lembaga Pemerhati Hak Perempuan dan Anak Provinsi Lampung yang menyayangkan kejadian perundungan ini, mengingat Kabupaten Lampung Barat menyandang predikat Kabupaten Layak Anak. Peristiwa bullying yang mengakibatkan timbulnya kesan potret buram lah dunia pendidikan kita, tidak hanya di Provinsi Lampung atau hanya di Lampung Barat, tapi se-Indonesia sedang banyak peristiwa seperti ini. Jadi harapan saya, bahkan menimbulkan pertanyaan saya, ini kenapa sih masih terjadi? Kurangnya di mana? Nah itu, apakah karena memang pemerintah belum menetapkan regulasi, atau memang tidak ada regulasinya, atau tidak ada programnya oleh pemerintah daerah?
Lembaga pemerhati hak perempuan dan anak meminta pemerintah Lampung Barat mengambil langkah tegas supaya kejadian serupa tidak terulang kembali. Roma Afria Idam, Kompas TV, Lampung. Inilah video saat dua pasangan suami istri tertangkap warga tengah mengedarkan uang palsu di sejumlah warung di Kecamatan Candipuro, Lampung Selatan. Aksi kedua pelaku bernama Ari Setiawan dan Sunita terungkap setelah pemilik warung yang curiga dengan keaslian uang, kemudian melaporkannya ke pihak berwajib. Dari hasil pemeriksaan, pelaku mengaku telah bertransaksi 3 kali menggunakan uang palsu. Polisi pun melakukan pengembangan di mana pelaku memesan uang palsu tersebut melalui aplikasi pesan singkat Telegram senilai Rp1 juta dengan harga Rp350.000 menggunakan metode pembayaran digital. Tak hanya itu, petugas juga mendapati uang palsu senilai Rp4.200.000 yang disembunyikan dengan cara dikubur di halaman rumah. Dari pengembangan tersebut, ternyata kita berhasil mengungkap atau mendapatkan barang bukti yang lebih besar lagi. Ya, ini di hadapan rekan-rekan ini banyak barang bukti yang sudah kita amankan, ya, termasuk juga nominal uang yang sudah diperjualbelikan menjadi barang-barang, ya, berupa rokok, kemudian minyak dan segala macam, termasuk juga saat itu uang ditimbun, ada yang ditimbun di dalam rumah. Total keseluruhan jumlah uang lembar rupiah palsu yang kita amankan ada 63 lembar sebesar Rp4.750.000, ya. Kini para pelaku dijerat dengan pasal 36 ayat 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Tuku Khalid Syah, Kompas TV, Lampung Selatan, Lampung. Sangat memprihatinkan, seorang pelajar sekolah menengah pertama atau SMP di Pangkal Pinang diamankan polisi beberapa waktu lalu karena terlibat dalam jaringan penyalahgunaan narkotika. Selain menjadi pemakai, pelaku juga merupakan kurir narkotika jenis sabu. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pangkal Pinang menyatakan bahwa pihaknya merasa miris atas kejadian ini. Ia menekankan bahwa pihak sekolah telah berupaya memberikan pendidikan dan sosialisasi yang cukup kepada siswa, terutama edukasi mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba. Selain sekolah, peran orang tua juga penting dalam pengawasan dan pendidikan anak di luar jam sekolah untuk mencegah kasus serupa terjadi di masa mendatang. Sekali lagi kami sudah sampaikan kepada satuan pendidikan maupun kepada orang tua. Jadi tanggung jawab anak-anak itu tidak hanya di sekolah, tanggung jawab kita bersama. Jadi kalau di sekolahnya mungkin beliau anak-anak ini kan baik-baik saja, tetapi kalau karena pergaulan kemudian orang tuanya kurang mengawasi, itulah yang kita minta supaya orang tua juga berkontribusi dalam hal menjaga anak-anak kita, karena mereka ini sebagai aset kita untuk penerus generasi bangsa. Jadi kami prihatin dengan kondisi ini, kami berharap karena pendidikan karakter kan terus kami lakukan, tetapi kembali lagi ini kan personal, ya, orang per orang, bukan seluruh. Dengan adanya kasus ini, diharapkan dapat menjadi pelajaran agar lebih banyak usaha dilakukan untuk melindungi generasi muda dari pengaruh negatif narkotika. Nanda Ardiansa, Kompas TV, Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung. Deserti TNI bernama Henry hingga saat ini masih diburu oleh petugas gabungan setelah berhasil kabur dari sergapan petugas gabungan TNI Polri. Pelaku berhasil lolos melalui gorong-gorong tempat persembunyiannya. Hingga saat ini, petugas gabungan masih terus melacak keberadaan pelaku. Sebelumnya, Deserti TNI Henry ini melakukan penembakan terhadap salah satu anggota Sudepom Persiapan Belitung, Randy. Tersangka diduga melakukan KDRT terhadap istrinya. Saat hendak diamankan, Henry menyandera Randy dan membawa korban.
Selanjutnya, korban ditemukan warga dengan luka tembak di bagian punggung dan akhirnya dilarikan ke rumah sakit. Sampai saat ini masih kerjasama POM, TNI, rekan-rekan TNI maupun dari polisi untuk melacak keberadaannya. Sampai sekarang belum diketahui keberadaannya. Katanya di sana sudah memasang poster di poster buronan gitu. Saya belum tahu tuh. Jadi polisi sifatnya membackup tuh BKO, bawah kendali operasi rekan-rekan dari TNI, menyiapkan personilnya, jadi membackup penuh jika ada perintah untuk bergerak, kemudian melakukan pengejaran, pengepungan, tentu bersama-sama dengan rekan-rekan TNI. Kita membackup. Jadi komandonya adalah dari Pak Danrem, dari Pak Dandim. Terima kasih. Hingga saat ini, petugas terus berkoordinasi untuk menangkap pelaku. Sejumlah langkah telah diambil, termasuk menjaga tempat-tempat strategis seperti pelabuhan serta bandar udara, agar pelaku tidak dapat kabur ke luar daerah. Nanda Ardiansah, Kompas TV, Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung. Demikian tadi sorotan dari Lampung dan Kepulauan Bangka Belitung. Saudara, usai jeda kami akan kembali lagi. Tetaplah bersama kami. Masih bersama kami saudara dan saatnya kita melihat sorotan dari Bengkulu. Berikut informasi selengkapnya. Rekaman CCTV ini memperlihatkan aksi pencurian yang dilakukan seorang emak-emak di salah satu cucian mobil yang berada di Jalan Pangeran Natadirja, Kota Bengkulu. Tampak pelaku masuk ke area cucian mobil dan langsung menuju mes karyawan di lantai 2. Sambil mengendap, pelaku melihat salah satu kamar dalam kondisi tidak terkunci. Meski di dalam kamar terdapat 3 orang karyawan sedang tertidur, emak-emak ini tetap nekat masuk dan mengambil tas salah satu karyawan. Tas tersebut diketahui berisi 1 unit handphone dan uang tunai Rp950.000. Waktu itu kejadiannya posisi saya sedang tidur, sekitaran pukul 4 subuh waktu itu, tertidur pulas, kemudian saya tersadar itu waktu bangun pagi sekitar jam 7 pagi, bangun terus saya langsung mandi, begitu selesai pakai baju, pakaian, baru sadar kalau handphone saya ini tidak ada. Begitu handphone disadarin tidak ada, saya panik kemudian melapor ke bos di bawah untuk melihat rekaman CCTV. Akibat kejadian ini, korban mengalami kerugian hingga Rp7 juta. Kasus ini sudah dilaporkan korban ke polisi. Bayazir Al-Rehan, Kompas TV Bengkulu. Temuan kasus jembrana pada sapi ini bermula saat petugas kesehatan hewan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bengkulu mendapat laporan dari peternak mengenai sapi mereka yang sakit. Setelah dilakukan pemeriksaan, 13 ekor sapi ini menunjukkan gejala demam, depresi hingga hilang nafsu makan. Petugas memastikan belasan sapi tersebut positif terjangkit penyakit jembrana. Saat ini hewan ternak tersebut sudah mendapatkan perawatan dan dipisahkan dari ternak lain agar tidak menular. Menurut petugas, penyebab penyakit jembrana dapat masuk ke tubuh hewan ternak melalui kontak langsung dengan hewan tertular, serta disebarkan melalui insekta penghisap darah. Penyakit jembrana hanya menyerang sapi Bali dan tidak menular pada sapi jenis lain. Itu juga gejalanya lesu, tidak mau makan, terus dia ambruk ya. Kalau demamnya dia nggak bisa ngomong demam gitu, pokoknya dia terus ada kejangnya juga. Jadi pas kalau sudah ambruk, sudah dia nggak bisa itu lagi, nggak bisa berdiri lagi, terus udah ketakutan aja gitu pemiliknya, jadi langsung dipanggil tukang potong. Para peternak diminta untuk terus waspada dan menjaga kebersihan kandang ternaknya, mengingat selain penyakit jembrana, sejumlah sapi juga dilaporkan terserang penyakit mulut dan kuku dan penyakit ngorok. Bayazir Al-Rehan, Kompas TV Bengkulu. Upaya pelarian JM selama 3 bulan berakhir setelah ditangkap tim Satreskrim Polres Bengkulu Utara.
Pria yang berprofesi sebagai guru di salah satu sekolah dasar di Kabupaten Bengkulu Utara nekat melakukan pencabulan hingga persetubuhan terhadap siswinya sendiri yang masih berusia 12 tahun. Mirisnya perbuatan bejat itu dilakukan di lingkungan sekolah saat jam istirahat. Bahkan dari pengakuan korban, aksi tersebut sudah dilakukan pelaku selama belasan kali. Peristiwa terungkap saat orang tua korban mendapat laporan dari kepala dusun setempat bahwa anaknya sudah menjadi korban persetubuhan. Pelaku tersebut melakukan tindakan pencabulan anak di bawah umur yang dilakukannya terhadap anak muridnya sendiri yang terjadi pada bulan Februari sampai bulan Juni tahun 2024. Kejadian ini dilaporkan pada bulan September 2024 dan pelaku melarikan diri ke kabupaten lain. Pelaku sendiri dibekuk saat pulang ke rumah setelah kabur keluar daerah selama 3 bulan. Saat ini penyidik masih melakukan pemeriksaan pelaku dan pendampingan terhadap korban. Bayazir Al-Rehan, Kompas TV Bengkulu. Penyaluran bantuan pangan 10 kg beras per bulan per kepala keluarga bagi warga miskin di Bengkulu kembali dilanjutkan. Bulog yang jadi penyalur bantuan pangan mengatakan, bantuan beras untuk tahun ini turun jadi 120.966 keluarga. Dari tahun 2024 lalu sebanyak 166.359 keluarga. Bantuan beras 10 kg per keluarga akan disalurkan untuk bulan Januari dan Februari. Pendistribusian bantuan pangan ini sudah melalui proses validasi data oleh Bulog. Perlu juga diketahui bahwa untuk alokasi Banpang 2025 ini ada penurunan dari masyarakat atau penerima manfaat, yaitu ya keluarga penerima manfaat atau penerima bantuan pangan. Kalau kemarin kurang lebih sekitar 2 juta penerima manfaat, ini kurang lebih 1.600.000. Jadi ada kekurangan ataupun perubahan kurang lebih sekitar 24-25%. Program bantuan pangan beras ini disalurkan pemerintah guna meringankan beban dan membantu memenuhi kebutuhan pokok keluarga miskin. Bayazir Al-Rehan, Kompas TV Bengkulu. Demikian tadi sorotan dari Bengkulu Saudara, usai jeda kami akan kembali lagi. Tetaplah di Kompas Sumbaksel. Terima kasih kembali Anda menyaksikan Kompas Sumbaksel. Seorang suami di Palembang, Sumatera Selatan yang diduga menelantarkan istrinya yang tengah sakit hingga meninggal dunia ditetapkan sebagai tersangka. Motif tersangka karena marah korban tidak mau berhubungan. Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polrestabes Palembang menangkap dan menetapkan WS sebagai tersangka kasus meninggalnya SPS yang merupakan istrinya. Hal itu setelah polisi menemukan 2 alat bukti dari kasus tersebut. Menurut Kapolrestabes Palembang, tersangka sengaja membiarkan atau menelantarkan korban yang tengah menderita kanker paru hingga meninggal dunia. Motif tersangka karena marah, korban selalu menolak saat diajak berhubungan. Korban mengidap kanker paru sejak 2024 yang mengakibatkan tubuh korban susut. Kapolrestabes Palembang juga menegaskan tidak ada penyekapan dari peristiwa ini. Merasa jengkel, motifnya jengkel, karena Hasan tidak terlampiaskan sebagai seorang suami yang pada akhirnya menambah keinginan yang bersangkutan untuk tidak merawat istrinya sebagaimana yang diinginkan. Yang bersangkutan hanya menyiapkan makan, tidak menyuapi hanya sekali saja pada tanggal 17, namun sebelumnya tidak. Dan setelah disuapi itu ternyata ada keinginan tertentu, yaitu ingin diajak berhubungan suami istri, dan itu pun ditolak. Dan kejengkelan itu berdampak semakin tidak diperhatikannya sang istri. Sementara itu, kuasa hukum keluarga korban meminta polisi melakukan gelar perkara agar tersangka dijerat pasal yang lebih berat. Kita akan minta gelar perkara, kita juga akan menunjukkan bahwa bukti-bukti kita juga sebagai pelapor, kami akan menekankan bahwa itu pasal perantaraan, pasal 44.
dari pasal 49 ke pasal 44 karena ancamannya kan lebih tinggi. Kami mohon keadilan dari pihak keluarga juga, merasa sakit hati lah, merasa terisis lah karena adiknya itu ditelantarkan dan tidak diurus lah selama 2 bulan dalam penyakitnya itu. Karena perbuatan tersebut, tersangka terancam hukuman di atas 5 tahun penjara. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Sementara itu, 2 pria di Palembang, Sumatera Selatan terekam kamera pemantau mencuri motor warga. Aksi ini dilakukan dengan melepas pagar rumah korbannya. Pencurian sepeda motor terekam kamera pemantau terjadi di Jalan Sriwijaya Negara, Kecamatan Ilir Barat 1 Palembang pada Rabu 29 Januari 2025 dini hari. Dalam rekaman CCTV, awalnya pelaku berusaha mencuri motor yang persis berada di depan pintu rumah. Namun aksi itu gagal karena motor dipasang kunci tambahan. Sesaat kemudian pelaku lain masuk dan mencuri motor lainnya. Untuk mempermudah aksinya, pelaku melepas pagar rumah. Pemilik rumah baru mengetahui aksi pencurian tersebut pada pagi harinya. Gemboknya tidak dirusak tapi pagarnya diangkat di jaringan TKP. Nah, pertama nyongkel motor warna biru, Beat warna biru, tapi tidak baca ada motor Beat warna hitam punya pemilik kosan. Wong 2 pelakunya, sikok pakai masker, sikoknya tidak. Digembok semua, kosan digembok semua tapi pagar dicongkel. Peristiwa itu pun dilaporkan pemilik motor ke Polrestabes Palembang. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Setelah libur panjang, Saudara, pemerintah Kota Palembang memastikan seluruh layanan publik kembali beroperasi normal. Para aparatur sipil negara diharapkan telah kembali bertugas sesuai jadwal yang ditetapkan. Setelah libur panjang Isra Mi'raj dan Imlek, layanan publik di lingkungan pemerintah Kota Palembang kembali berjalan sejak 30 Januari 2025. Pemerintah Kota Palembang telah melakukan pemantauan di sejumlah titik layanan publik untuk memastikan operasional berjalan seperti biasa. Penjabat Wali Kota Palembang selain memastikan seluruh layanan kembali beroperasi normal, jika ditemukan ada ASN yang belum masuk tanpa alasan akan ditindak sesuai ketentuan yang berlaku. Sudah jalan, tadi pagi saya sudah mengecek beberapa, ya mudah-mudahan kita terus cek ya. Kita pastikan pelayanan tetap harus jalan. Sesuai ketentuan pasti kita akan tidak lanjut ya. Pemkot juga menghimbau seluruh pegawai untuk kembali melanjutkan tugasnya guna memastikan layanan pada masyarakat tetap optimal. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Usai jeda kami akan kembali lagi, Saudara. Tetaplah bersama kami. Terima kasih, Saudara, masih bersama kami di Kompas Sumbaksel. Seorang ibu rumah tangga di Sumatera Selatan diduga menjadi korban penipuan investasi tambang senilai 750 juta rupiah. Ia melaporkan seorang warga dan oknum anggota DPRD Banyuasin ke polisi usai dijanjikan keuntungan 10% per bulan yang ternyata tak diterimanya. IM, seorang ibu rumah tangga didampingi kuasa hukumnya, melaporkan dugaan penipuan investasi tambang batubara ke Polrestabes Palembang. Ia menuding seorang warga berinisial TA dan oknum anggota DPRD Banyuasin SE telah menipunya hingga ratusan juta rupiah. Menurut keterangan korban, kasus ini bermula pada 2022 ketika SE mengenalkan kepada TA dan menawarkan investasi di sektor pertambangan. Untuk meyakinkan, SE mengklaim telah menanamkan modal ke TA dan menjanjikan keuntungan 10% setiap bulan. Tergiur iming-iming tersebut, korban akhirnya menyetorkan dana sebesar 750 juta rupiah. Namun sejak bulan pertama hingga seterusnya, keuntungan yang dijanjikan tak pernah diterima. Saat ditagih, terlapor berdalih bahwa bisnis sedang macet dan perusahaan tidak mendapat keuntungan. Klien kami menelusuri kejadian tersebut apakah benar ada kerjasama antara terlapor dengan PT Cakra ini. Ternyata itu tidak ada hubungan kontrak sama sekali. Jadi klien kami merasa ditipu. Pada hari ini telah melapor ke Polrestabes Palembang dan telah diperiksa sebagai saksi korban.
Menanggapi laporan ini, SM membantah terlibat dalam penipuan tersebut. Ia mengaku hanya sebagai perantara antara korban dan TA, serta menegaskan tidak pernah menerima atau menikmati uang korban. Saya kira saya mungkin dalam hal ini cuma sebagai perantara. Ya, perantara untuk mengenalkan si pelapor dengan si TA. Nah, selanjutnya mereka akan bicara sendiri. Nah, teknik bicara sendiri mungkin mereka paham, karena pelapor juga mungkin kita anggap orang yang pintar, ya kan? Dia tahu waktu mau menanamkan investasi pasti ada UP, ada petanya, ataupun ada semacam semacam mengembangkan uang ini kira-kira gimana? Kasus ini kini tengah ditangani pihak kepolisian di Polrestabes Palembang untuk penyelidikan lebih lanjut. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Setelah ibadah di Kelenteng Dewi Kuan Im 10 Ulu Palembang, Sumatera Selatan, warga keturunan Tionghoa ramai-ramai melepas burung pipit. Tradisi ini dipercaya dapat menghilangkan sial dan mendatangkan rezeki. Tak hanya membawa berkah spiritual, momen ini juga menjadi peluang ekonomi bagi pedagang musiman burung pipit yang mampu meraup omset hingga jutaan rupiah selama perayaan Imlek kemarin. Usai ibadah di Kelenteng Dewi Kuan Im 10 Ulu Palembang, Sumatera Selatan, warga keturunan Tionghoa ramai-ramai melepas burung pipit yang dijajakan pedagang musiman di halaman kelenteng. Tradisi turun-temurun ini menjadi salah satu momen paling dinantikan saat perayaan Imlek sebagai simbol harapan akan tahun baru yang lebih baik, keselamatan, dan keberkahan. Tak hanya orang dewasa, anak-anak pun terlihat antusias dan ceria saat ikut serta melepaskan burung pipit ke udara. Suasana haru dan sukacita pun terasa menyelimuti area kelenteng. Ya berharapnya sih rezekinya semakin lancar, semua sehat selalu dah. Itu aja paling. Tadi datang bersama keluarga ya? Ya, satu keluarga untuk sembahyang ke sini. Tradisi ini juga membawa berkah tersendiri bagi para pedagang burung pipit musiman. Mereka mampu meraup keuntungan hingga jutaan rupiah selama perayaan Imlek. Burung pipit dijual per kandang dengan harga bervariasi, mulai dari Rp30.000 hingga Rp50.000, tergantung jumlah burung di dalamnya. Kalau untuk saya pribadi itu tadi 2.500. 2.500 ya? Ya, kalau belinya per ekor kami jualnya tuh per kandang ini ada yang 30.000, ada yang 60.000, ada yang 25. Ini isinya berapa nih kalau? Isi 10, 30, ada yang 25. Di tahun ular kayu ini, warga yang datang ke kelenteng tak hanya melepas burung pipit, tetapi juga berdoa untuk kesejahteraan hidup dan kemakmuran. Tradisi ini tak hanya menjadi bagian dari ritual keagamaan, tetapi juga mempererat kebersamaan dan harapan akan masa depan yang lebih baik. Reski Oktora, Muklas Differential, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Museum Dr. Akagani menjadi salah satu tempat yang menyimpan banyak bukti sejarah perjuangan Mayor Jenderal TNI Dr. Adnan Kapaugani atau yang lebih dikenal dengan Dr. Akagani pada masa kemerdekaan Indonesia, saudara. Museum ini menyimpan berbagai koleksi bersejarah yang menggambarkan perjalanan hidup dan perjuangan sang pahlawan. Wisatawan yang berkunjung ke Palembang, Museum Dr. Akagani menjadi salah satu rekomendasi destinasi sejarah yang patut dikunjungi. Museum yang terletak di Jalan MP Mangkunegara Sukamaju Sako Palembang ini menyimpan berbagai bukti sejarah perjuangan Mayor Jenderal TNI Dr. Adnan Kapaugani atau yang lebih dikenal sebagai Dr. Akagani pada masa kemerdekaan. Di dalam museum, pengunjung dapat melihat berbagai koleksi bersejarah seperti foto-foto masa kemerdekaan, barang pribadi Dr. Akagani, dokumen penting, hingga arsip bersejarah lainnya. Menurut pengelola museum, tempat ini tidak hanya menjadi saksi sejarah, tetapi juga sarana edukasi bagi generasi muda. Cinta museum ya, kalau sekarang saya berharap kepada dinas profesi anggota, ayolah menjadwalkan untuk mencintai museum, untuk museum-museum swasta. Karena museum swasta itu cuma satu-satunya di Palembang. Untuk meningkatkan minat kunjungan, pengelola juga bekerja sama dengan pemerintah Kota Palembang agar museum ini semakin dikenal. Kami mengingat, ini kami datang ke sini mengingat jasa-jasa pahlawan yang di akhir-akhir ini kita jasa-jasa pahlawan ini banyak yang sudah kira-kira ada perbedaan begitu, perbedaan. Terutama dari Soekarno bilang nanti kamu akan
dijajah oleh bangsamu sendiri. Ini sekarang terjadi. Padahal pejuang-pejuang kita ini rupanya saya menangis. Gak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Hingga saat ini, Museum Dr. Akagani telah mengoleksi sekitar 3.500 aset bersejarah, mulai dari foto hingga berbagai benda peninggalan langsung sang pahlawan. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Informasi lainnya saudara akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami. Terima kasih saudara masih bersama kami di Kompas Sumbaksel, dan jika Anda tidak sempat menyaksikan sorotan utama kami, berikut kilasan laporan utama Kompas Sumbaksel hari ini. Seorang babysitter berinisial A di Palembang, Sumatera Selatan dilaporkan ke polisi setelah diduga melakukan penganiayaan terhadap anak majikannya yang masih berusia 11 tahun. Aksi tersebut terekam kamera pengawas di rumah majikannya. Dalam rekaman itu, A menindih dan memukul balita tersebut saat orang tuanya bekerja. Orang tua anak yang memeriksa rekaman CCTV langsung melaporkan kejadian itu ke Polrestabes Palembang. Menurut orang tua anak korban, peristiwa tersebut sudah 2 kali terjadi yang membuat anaknya trauma. Aksi penganiayaan itu baru terungkap setelah ia memeriksa rekaman CCTV secara rutin. Oh, dianiayanya seperti apa, Bang? Didorong, terus ditampar, terus ditindih gitu. Dari CCTV, Pak. Jadi kan walaupun kerja kan tetap playback CCTV untuk lihat kan mata, walaupun ditinggal tetap harus dilihatin gitu. Saat ini terduga pelaku telah diserahkan ke polisi dan sedang menjalani pemeriksaan penyidik dari Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polrestabes Palembang. Kasus ini pun menjadi perhatian serius untuk memastikan keamanan dan perlindungan anak. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Kobaran api membakar sebuah mobil bak terbuka yang mengangkut BBM, menimbulkan asap hitam dan membuat pengendara di Jalan Alam Syah Ratu Prawira Negara khawatir. BBM yang tumpah membuat api dengan cepat menghanguskan mobil. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi berupaya memadamkan api menggunakan satu kendaraan pemadam kebakaran. Diduga api berasal dari arus pendek listrik di ruang mesin mobil dan menyambar ke lainnya. Sementara sesaat setelah insiden, sopir yang melihat mobil tersebut hangus melarikan diri. Kita dapat laporan dari via telepon dari warga. Kita cek langsung muncul ke sana. Tadi ada berapa regu yang turun, Kak? 1 regu. 1 regu. Untuk penyebab kebakaran dugaannya apa, Kak? Dugaan sementara belum tahu. Yaitu karena bawaan minyak dia kan, atau konflik, atau ada yang bocor minyaknya kan. Untuk pengendaranya, Kak, kemana, Kak? Pengendaranya tadi ada sudah tadi, cuman dia sudah berlari. Oh begitu. Saat ini mobilnya seperti apa, Kak? Itu ada yang sudah habis bakar. Polisi telah melakukan olah tempat kejadian perkara dan mencari keberadaan sopir mobil. Rizky Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Informasi tadi saudara menjadi akhir dari Kompas Sumbaksel hari ini. Tetap saksikan konten lokal di Kompas TV setiap hari mulai pukul 4.30 hingga 7 pagi. Kembali kami mengingatkan bagi Anda yang ingin berbagi informasi atau kritik dan saran dapat mengakses Twitter, Facebook, atau Instagram kami di @kompastv_palembang. Akhirnya saya Rizky Oktora pamit, terima kasih dan tetaplah menyaksikan Kompas TV, independen terpercaya. Sampai jumpa.